Bacanya kita ulang lagi ayat 37 sama 38 ya. Wa ayatul lahumul lailu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul, masukin domatain ke lam ya. Lahumul lail, karena lamnya di situ ada tanda short lam, kita berhentiin aja. Bentar kalau bapak praktek ya ditabrak nggak apa-apa. Kalau short lam lebih baik wasol ya, tapi buat belajar ini kita berhentiin. Lailu dimatiin jadi mat lain, jadi lail. Quraisyin jadi Quraisy ya. Maitun menjadi mait, nah itu namanya mat lain. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh cuma 2, lahumul lail, boleh. Boleh 4, lahumul lail, boleh. Boleh juga 6 maksimal, sama kayak mat arid disukun, lahumul lail, boleh. Naslahu, kho-nya ngorokin. Naslahu minhun. Naslahu minhun, nun mati ketemu ha idhar. Ya jelas minhun, nah bu-nya ketemu nun tasdid ya ditahan gunnah. Minhun harofa idahum, tahan. Mim mati ketemu mim, idgham mimi. Muzzo-nya monyongin, jangan mantul, jangan muz, nggak boleh. Bersih, muslimun, bersih ya, jangan dipantulin. Fa'idahum muslimun. Wasyamsu, shin yang pertama tebal, sin yang kedua tipis. Shin yang tebal, ujung lidah taruh di atas, langit-langit keras. Sin yang tipisnya taruh di bawah, antara gigi bawah sama gusi. Wasyamsu tajri, rinya panjang, matobi'i. Tajri limustaqarril laha. Taqorin idgham bila guna, kasrotain ketemu lam. Limustaqarril laha. Danya panjang mat asli. Dalika taqo, pantul qalqalah sugro. Dalika taqdirul azizil, matobi'i sama zinya panjangin. Azizil alim. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahumul lail. Kenapa? 1, 2, 3. Wa ayatul lahumul lail. Nah, kayak kemarin jangan digentak. Jangan lahumul lail, itu gentak namanya. Kalau saya digentak biasa aja. Lahumul lail, lail, Quraisy, enggak digentak. Lahumul lail, biasa. Naik napas, wa ayatun, 1, 2, 3. Wa ayatul lahumul lail.
aslahu minhun tahan nahara fa idahum tahan lagi hum muslimun. Baik, apa? 1, 2, 3. Aslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Wasyam, shinnya tebal yang pertama, yang kedua baru tipis ya. Wasyamsu, wasyamsu, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Kenapa? 1, 2, 3. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Kenapa? 1, 2, 3. Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Kenapa? Dzalika taqdirul azizil alim. Ta'awudzu. Kenapa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? Kenapa? Aslahu minhun nahara idahum muslimun. Kenapa? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Kenapa? Dzalika taqdirul azizil alim. Shadaqallahul azim. Ya, ulang-ulang lama-lama ya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi fi dharain amin. Nah, ini kan diantara tanda-tanda kebesaran Allah berupa malam dan siang. Yang ayatnya tadi kita baca tuh. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Jadi diantara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan atau menciptakan siang dan malam. Wasami'at, dan kemudian mendengar al malaikatu malaikat sauta tasbihi Yunusa, yaitu suara tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. Suara tasbih Nabi Yunus diucapin kapan? Fi batnil huti, yaitu pada perutnya ikan paus. Fil laili, itu juga terjadi pada waktu malam. Jadi ini salah satu keistimewaan malam hari ya. Kemarin kan disebutin tuh ulama-ulama itu munajatnya rata-rata malam ya, tirakatannya rata-rata malam, dan banyak terjadi peristiwa ya berkaitan dengan orang-orang soleh dan nabi-nabi terdahulu terjadinya juga malam. Tadi disampaikan misalnya Nabi Ibrahim, pencarian Tuhannya itu terjadi juga di malam hari. Begitu pula dengan Nabi Yunus. Ya, malaikat mendengar tasbihnya Nabi Yunus, minta ampunnya Nabi Yunus, ya, itu terjadi pada malam hari. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fanada, maka berserulah Nabi Yunus fi zulumati, dalam kegelapan. Apa ucapannya?
an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, kalau misalnya dilengkapin la ilaha illa anta, bahwa tidak ada Tuhan ya Allah selain Engkau, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ini sesungguhnya aku, kata Nabi Yunus, kuntu adapun aku, itu minadz zalimina, termasuk golongan orang yang zalim. Maksudnya zalim, menganiaya diri sendiri. Dan doa ini bukan hanya diucapkan Nabi Yunus ya, tapi juga diucapkan nabi-nabi yang lain. Nabi Adam ketika ditaruh di alam dunia, dipisahin sama Siti Hawa ya. Dalam satu riwayat Nabi Adam ditaruh di Arab, sedangkan Sayyidah Hawa ditaruh di India. Itu juga wiritannya Nabi Adam sama Sayyidah Hawa adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sama ya, jadi wiritannya itu mengakui bahwa dirinya adalah orang yang zalim. Nabi Musa itu juga wiritannya sama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Banyaklah ya. Dan paling masyhur adalah Nabi Yunus. Ya, ketika Nabi Yunus berada di perahu, karena perahunya kelebihan muatan, Pak. Ya, jadi diundi nih, siapa yang harus dibuang ke laut, karena perahunya udah oleng, udah goyang, udah kebanyakan muatan. Akhirnya diundi lah. Ketika diundi, ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. Dilemparinlah Nabi Yunus ke dalam laut. Nah, di lautan itu Nabi Yunus dimakan sama ikan paus. Tapi ikan paus itu kan nggak ngunyah kayak ikan hiu ya. Jadi masuk ke dalam perut ikan paus. Bayangin, saatnya malam berarti gelap ya. Di dalam lautan kan gelap. Dalam perut. Nah, di dalam perut ikan paus. Berarti tambah gelap, itu gelapnya seminta ampun tuh. Nah, tapi ya Allah maha tahu ya. Allah maha mengawasi. Jadi ketika Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus itu, dia menyadari kesalahan-kesalahannya, lari dari dakwah, lari dari tanggung jawab dan sebagainya. Maka kemudian disitulah Nabi Yunus berdoa ya, bertasbih, minta ampun pada Allah, minta tolong sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wa Musa, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam, karena adanya beliau Nabi Musa itu fi Jabali Tursina, berada di Gunung Tursina. Kita nyebutnya Gunung Tursina ya. Tur itu padahal gunung juga sama. Ada juga yang menamakan Gunung Sinai, terserahlah. Ya, Bukit Tursina boleh, sama aja. Sakrona, dalam keadaan mabuk kepayang. Maksudnya mabuk di sini bukan mabuk miras, tapi rindu ya, min mahabbatillahi ta'ala, saking beliau mahabbahnya, saking cintanya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala, dan kemudian melakukan beliau Nabi Musa yarkusu, yaitu dengan menari-nari, min syauqihi, saking rindunya dia kepada Allah. Wakanat, dan adapun hal tersebut, hadil waqiatu, kejadian ini, fil laili, terjadi juga pada malam hari. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa wa'adna Musa salasina laila. Wa wa'adna, dan kami menjanjikan kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, salasina lailatan, yaitu 30 malam. Maksudnya apa tuh 30 malam? 30 malam di sini ketika Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina, beliau mendapatkan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu beda sama Al-Quran, Mbak. Kalau Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Ya, jadi setiap ada kejadian baru kemudian turun. Ada kejadian lagi, turun lagi. Walaupun secara keseluruhan itu Al-Quran sudah ada di Lauhi Mahfuz. Ya, jadi sudah ada di Lauhi Mahfuz, lalu kemudian diturunkan berangsur-angsur ke langit dunia sesuai dengan kejadian yang menimpa Nabi Muhammad dan para sahabat.
gitu. Bertahap gitu. Nah, bertahap. Iya. Tapi kalau Taurat, ya Tauratnya Nabi Musa itu nggak diturunkan berangsur-angsur, langsung 30 hari 30 malam di bukit yang disebut dengan Bukit Sinai atau Bukit Tur Sina. Ya, jadi Nabi Musa kemudian diminta sama Allah, kalau emang kamu pengen dapat wejangan, pengen dapat pedoman, ya udah kamu munajat, kita ketemuan, kata Allah. Di mana ya Allah? Di Bukit Tur Sina selama 30 malam 30 hari. Saking senangnya Nabi Musa ketemu sama Allah, karena Nabi yang bisa bercakap-cakap langsung adalah Nabi Musa. Ya, makanya disebut kalimullah. Nabi yang bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Itu adalah Nabi Musa. Saking senangnya ketemu Allah, ya tahu Tuhannya gitu ya, tahu kehebatannya, tahu kekuasaannya, dia kayak orang mabok, Pak. Kayak orang mabok kepayang lah gitu. Bukan mabok miras, bukan. Tapi mabok gimana, kayak kita senang sama perempuan. Ibaratnya gitu, kita senang sama seseorang atau kita mendapat satu prestasi gitu ya, di kerjaan, di kantor atau di dagang, saking senangnya loncat-loncat, loncat-loncat, nari-nari. Nah, itu saking senangnya Nabi Musa mendapatkan perhatian dari Allah dan juga mendapatkan kitab Taurat itu. Lalu turunlah Nabi Musa dengan kaum Bani Israilnya membawa satu pedoman yang disebut dengan Taurat. Nah, di situ juga terdapat nama Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu namanya sudah ada di Injil, sudah ada juga di Taurat. Nah, peristiwa tirakatnya Nabi Musa itu dilakukan malam hari. Nah, balik lagi ke fadilah malam ya, tentang malam di sini adalah peristiwa tersebut terjadinya di malam hari. Wa nabiyuna, dan adapun nabi kita Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu balago sampai manzilatan pada satu manzilah, ya, satu makom, satu derajat, rafiatan yang tinggi, wahia, adapun beliau yaitu Kanjeng Nabi itu qaba qausaini, yaitu qaba qausain, yaitu maksudnya berada di antara pintu dua. Maksudnya pintu dua itu adalah pintu dimensi di mana makhluk, ya, antara makhluk dan dimensi dengan Allah. Itu yang disebut dengan qaba qausain. Makanya ada di sholawatan tuh ya, ya qaba qausaini gitu dan seterusnya itu. Nah, itu terjadi, maksudnya ini dalam peristiwa Isra Mi'raj, Pak. Fil laili, yaitu pada waktu malam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang asra memperjalankan, bi'abdihi kepada hambanya, lailan pada malam hari. Wa kama qala, dan sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili, sesungguhnya pada satu malam itu li saatan, ada satu saat, ada satu bagian waktu, ya. Setiap malam itu, Pak, itu ada satu bagian waktu, la yuwafiqoha, yang mana bukan satu kebetulan, suatu kecocokan biasa saja, rojulun, seseorang, muslimun, yang dia muslim, yas'alu, yang mana dia memohon, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fiha, di dalamnya, khairan, akan kebaikan, illa, kecuali, a'tahu, maka akan memberikannya, iyahu, kepada dia. Jadi Allah akan memberikan kepada dia di saat tersebut, dan saat itu ada pada setiap malam. Watil kasaatu, dan adapun saat tersebut, fi kulli lailatin, ada pada setiap malam. Tuh, jadi jangan dihilangin ya. Kalau bisa kita bangun malam, kalau emang nggak bisa bangun malam, ya habis sholat isya usahain sholat apalah gitu ya, sholat yang kita bisa lakuin, bisa menambah derajat kita. Yang paling afdol itu yang kemarin kita pelajarin, sholat witir. Jadi sholat sunnah yang paling afdol itu sholat witir, Pak. Sholat sunnah ya, buat sholat wajib ya. Kalau sholat wajib berarti kan 5 waktu. Nah, sholat sunnah yang paling afdol adalah sholat witir. Itu pahalanya melebihi sholat ba'diyah sama qobliyah. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ya, sholat sunnah rawatib, itu pahalanya gede.
Tapi ada yang melebihi pahala sholat qobliyah sama ba'diyah, yaitu sholat witir. Walaupun cuma 3 rakaat, ya. Kalau emang kita nggak bisa sampai di rumah pulang, ya udah di musola di masjid, ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu ketika mendapatkan fadilah betapa besarnya sholat witir kata Nabi, itu beliau nggak pernah ninggalin sholat witir. Tapi karena beliau saat itu sudah sepuh, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman udah sepuh, maka kemudian beliau melakukannya langsung setelah sholat isya. Jadi 2 rakaat plus 1 setelah sholat isya. Jadi nggak sholat ba'diyah isya. Nah, terus gimana pahalanya? Insya Allah tetap dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala sholat witir 2 rakaat. Pahala keduanya karena dilakukan setelah sholat isya, maka dapat pahala ba'diyah isya. Makanya kemarin kalau Bapak masih ingat waktu belajar taklid tuh, sholat rawatib yang mengiringi setelah isya itu 3 rakaat, bukannya 2. Coba kemarin tuh yang kita pelajari itu, ya kan? Sebelum zuhur 4, ya kan? Setelah zuhur 2, ya. Terus sebelum asar 4, gitu kan? Sebelum maghrib 2, setelah maghrib 2, sebelum isya 2, setelah isya 3. Nah itu kalau di takrib, kalau Bapak ingat kemarin tuh 3, jadi tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena banyak sahabat saat itu melakukan ba'diyah digabung dengan sunnah witir. Tapi niat yang dibacain tetap sholat sunnah witir. Kalau sunnah sama sunnah boleh, Pak. Kalau sunnah sama sunnah boleh. Misal lagi Bapak puasa Arafah. Nah, puasa Arafah apa puasa Tarwiyah? Kok jatuhnya kebetulan hari Senin? Ya udah niatin puasa Arafah. Nah, insya Allah dapat pahala double. Ya, pahala sunnah Arafah sama pahala hari Senin. Gitu. Kalau untuk sunnah. Tapi kalau sunnah sama wajib nggak bisa. Yang menang adalah wajib. Nggak bisa. Kalau untuk wajib, ya, misal saya belum kodok puasa kemarin, misalnya gitu. Seandainya kita punya utang puasa 1 hari, saya ambil di hari Senin aja deh, biar dapat pahala puasa Senin. Nah itu nggak bisa karena kodok itu hukumnya wajib, maka niatnya tetap harus niat kodok. Kalau niat puasa sunnah ya nggak dapat puasa kodok, berarti dia masih punya utang, paham ya? Jadi kalau untuk sunnah seperti itu. Ya sama seperti ini, kalau Bapak emang sulit sama seperti Abu Bakar boleh lakuin seperti Sayyidina Utsman juga boleh. Habis sholat isya ya langsung aja sholatnya witir, usolli sunnatan minal witri rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. 2 rakaat. Assalamualaikum ya. Bangkit lagi tambah 1 rakaat. Usolli sunnatan minal witri rakaatan. Nah, kalau 1 berarti rakaatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, sholat yang 2 plus 1 itu walaupun kita nggak sholat ba'diyah, kita dapat pahala sholat ba'diyah isya. Kenapa? Karena dilakukan setelah isya. Kalau sekalian 3 kali, witir 3 kali, witir langsung 3 kali saya nggak menyarankan. Nah, ya, tapi saya bukan bilang nggak memperbolehkan ya. Silakan mau 3 rakaat, tapi saya tidak menyarankan. Ya rekomendasi saya 2 plus 1. Kenapa 2 plus 1? Karena dalam kaidah fikih man aksara fi'lan aksara fadlan. Setiap perkara yang lebih banyak pekerjaannya maka lebih besar fadilahnya. Kalau Bapak lakuin witir 3 rakaat langsung, maka kalau dalam 3 rakaat itu nggak boleh tahiyat awal, karena nanti sama kayak maghrib. Berarti Bapak cuma dapat kesempatan tahiyat akhir, ya kan? Nah, tapi kalau Bapak lakuin 2 plus 1, kita dapat 2 fadilah tahiyat. Tahiyat yang kedua rakaat sama tahiyat yang 1 rakaat. Kalau kita laksanain 3 rakaat, maka kita cuma dapat fadilah salam sekali. Ya kan, salam yang terakhir rakaat ketiga. Tapi kalau kita 2 tambah 1, maka kita dapat pahala 2 kali salam yang 2 rakaat plus 1. Itu belum termasuk surat, belum termasuk gerakan-gerakan yang lain. Makanya dalam kaidah fikih ma aksara fi'lan aksara fadlan. Ya, setiap perkara yang lebih banyak perlakuannya, pengamalannya, maka fadilahnya juga makin besar, gitu ya. Kalau itu dilaksanakannya setelah sholat malam. Sekarang isya tetap sholat
Kalau untuk witir pokoknya setelah sholat isya. Kalau belum sholat isya belum boleh sholat witir, Pak. Karena kan yang wajib ya. Banyak juga Nah. sholat Tahajud. Iya, tahajud. Ya, jadi kalau witir itu nggak harus tidur. Beda sama tahajud. Kalau witir tidak perlu tidur. Makanya tadi saya langsung contohin. Bapak habis sholat isya, sholat witir nggak apa-apa. Tapi kalau sholat tahajud nggak bisa. Kalau sholat tahajud habis tidur. Kita pulang tidur, terus kemudian bangun, terus sholat tahajud. Tapi saya sendiri kalau dalam posisi itu ya, ini saya kasih tipsnya. Saya sendiri kalau pas saya bangun nih, bangun malam misalnya gitu ya. Terus saya bangun untuk sholat, maka tetap saya milihnya sholat witir. Saya nggak milih sholat tahajud. Saya ambil misalnya sholat witir 5 rakaat, 2, 2, 1 atau 7, 2, 2, 2, 1. Pokoknya ganjil ya, maksimal 11. Nah itu kita dapat 2 pahala, Pak, lagi-lagi. Kita dapat pahala sholat witir plus kita dapat pahala sholat tahajud. Kenapa? Karena kita lakukan setelah bangun tidur. Oh, enaknya punya ilmu kan begitu. Ya, jadi kita nggak usah lakuin 4 tahajud, 3 witir, ribet. Langsung aja pakein witir semua. Atau kalau kita lagi capek, waduh, saya pengen sholat nih, bingung nih tahajud apa witir. Ya udah witir yang ambil. Tapi tetap rokaat ini. Tetap rokaat ini tambah 1. Yang tinggal yang terakhir 1 rokaat, gitu ya. Nah jadi keistimewaan sholat malam itu witir ya. Baru kemudian setelah sholat witir baru sholat Idul Adha sama Idul Fitri. Jadi sholat id itu malah di bawah sholat witir. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, saking nggak pengen ninggalinnya para sahabat ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu melakukan sholat witir langsung setelah sholat isya. Adapun Sayyidina Umar karena waktu itu masih muda ya, Sayyidina Ali karena beliau masih muda, beliau setelah sholat isya ya ba'diyah. Nanti pulang jam 2 jam 3 malam bangun baru kemudian dia sholat witir. Jadi di zaman Nabi ada 2 tata cara sholat witir. Ya, ada yang tidak pakai jeda, habis sholat isya langsung sholat witir. Ada yang dijeda, dia pulang dulu baru sholat witir. Jadi dua-duanya benar. Nah itu kaifiahnya seperti itu ya. Saya pikir gini Pak Ustaz, nanti sholat itu adalah sholat nutup. Saya pikir saya sholat nutup gitu. Jadinya kadang-kadang kita. Nah yang sering orang salah paham, sholat witir itu dia penutup, tapi bukan dalam artian nggak boleh sholat lagi. Nah ini kesalahan orang, anggapnya habis sholat witir terus nggak boleh sholat lagi. Nah itu salahnya orang tuh. Padahal enggak. Ya, banyakan orang mikir jangan sholat witir. Sampai-sampai ada orang yang pas terawih kagak mau witir. Ya kan? Alasannya ntar di rumah saya masih sholat lagi. Witir nggak boleh 2 kali, Pak. Lah iya. Jadi ya bukan begitu. Yang dimaksud dengan sholat witir adalah penutup. Maksudnya adalah penutup catatan amal, bukan menutup sholat. Bukan berarti abis itu nggak boleh sholat lagi. Masa ibadah kagak boleh? Kan logikanya gitu udah nggak masuk akal. Nah ini pentingnya ngaji ya. Pentingnya ngaji nih. Nah, jadi supaya tahu bahwa yang dimaksud dengan penutup di situ adalah penutup catatan amal. Jadi seandainya nih kita habis sholat isya kita sholat witir, maka hari ini ya setoran malaikat malam ibarat kita nih, malaikat kan ada 2 Pak, malaikat pagi sama malaikat sore, ibaratnya gitu. Malaikat malam nutup kita dengan catatan sholat witir. Jadi nah kalau antar malam kita bangun, kita tahajud, maka setoran tahajud itu masuknya buat hari besok. Nah, jadi catatan baru kita, catatan harian kita, seret pertamanya sholat tahajud, gitu. Paham maksudnya? Nah, gitu. Jadi bukan nggak boleh sholat lagi, bukan. Tapi catatan amal yang tertulis, yang terakhirnya adalah sholat witir. Tapi kalau seandainya kita nggak lakuin sholat witir, kita lakuin ntar malam. Jam 2, setengah 3 sebelum subuh ya kita sholat witir, maka itu kan habis tuh catatan amal kita. Ya malaikat udah mau siap-siap Pak, malaikat pagi udah siap naik, ya kan? Gantian, simpan itu. Nah malaikat malam udah siap mundurin diri. Oh si bulan tahajud, langsung ditulis tahajud plus witir. Nah gitu. Nah apabila dia sholat subuh, maka setar buku yang barunya adalah sholat
subuh. Itu bedanya. Istilahnya tutup buku lah. Tutup bukunya pakai sholat subuh gitu. Tapi kalau misalnya dia lakukan witir sebelumnya, maka witir menjadi catatan penutup bukunya. Maka untuk yang besoknya itu catatan pertamanya adalah sholat tahajud atau sholat subuh ya. Tergantung yang amal yang dia pakai. Dikit lagi. Wakama dan sebagaimana qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba ketika lewat sulusani yaitu 2/3 minal laili daripada malam. Nah ini salah satu keutamaan sholat malam ya. Kalau udah lewat 2/3 malam Pak, ya yanzilu maka turun malakun satu malaikat biiznillahi ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ila sama'id dunya ke langit dunia. Turun tuh Pak 2/3 malam ya. Kalau 2/3 malam ya kurang lebih berarti jam 2, jam 3-an lah ya sampai subuh. Turun malaikat ya, terus tuh malaikat ngapain? Turun 1/3 malam tuh. Fayusihu maka kemudian lalu berserulah tuh malaikat wayaqulu dan berkata tuh si malaikat hal min sahib hajatin. Hal apakah ada min sahibil hajatin daripada orang yang punya hajat. Nah disebut ya, jadi si malaikat teriak tuh, siapa ini yang punya hajat nih malam ini? Wahadal waktu dan adapun waktu ini kata tuh malaikat itu waktu qabulil hajati adalah waktu dikabulkannya hajat. Wa kama qala dan sebagaimana juga sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum hendaklah oleh kalian biqiyamil laili untuk senantiasa melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail ya berarti sholat, zikir ya dan seterusnya. Fa innahu karena sesungguhnya hal tersebut qiyamul lail itu adatus sholihin adalah adatnya orang-orang soleh, kebiasaannya orang-orang soleh al mutaqaddimina yang terdahulu min qablikum dari orang-orang sebelum kalian. Fahadihi maka adapun hal ini itu al haslatu yaitu menjadikan tuqarribukum dekatnya kalian ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Tuh, sholat malam itu membuat kita dekat pada Allah. Wa kafaratu dunubikum dan jadi kafaroh ya, menjadi pelebur atas dosa-dosa kalian, pelebur dosa-dosa dari yang kita punya. Wakana dan adapun dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yakumu beliau qiyamul lail, salat witir, salat malam, wa yatahajjadu dan kemudian tahajud fil laili pada setiap malamnya Pak, hatta tawarromat sehingga membengkak qadamahu yaitu kedua tumit beliau min kasratil qiyami saking banyaknya atau saking lamanya berdiri fi sholati di dalam sholat. Kila kemudian dikatakan, Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, qad ghafarallahu ta'ala, sungguh Allah itu telah mengampuni engkau, laka kepada engkau ya Rasul, ma taqaddama akan dosa-dosa atau kesalahan yang telah lalu, min dzambika daripada dosa-dosamu, wa ma ta'akhara dan juga dosa-dosa atau kesalahan yang akan datang. Falima tatahammalu, maka kenapa ya Rasul engkau melakukan hadhil masyaqqati, beratnya atau susah payahnya seperti ini, fi taati dalam ketaatan pada Allah. Ya Rasul engkau udah dijamin sorga, udah dijamin dosanya diampunin ya, dosa yang lewat diampunin, dosa yang datang diampunin sama Allah, kok repot-repot sholat sampai kakinya bengkak. Faqala maka menjawab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akunu minasyakirin, emang gak boleh kalau aku ini menjadi orang yang dipredikatin, yang diucapin sama Allah sebagai hamba yang bersyukur, alama an'ama Allah ta'ala, sebagaimana yang telah Allah berikan nikmat-nikmat Allah alaiya kepadaku. Fa'aujadani maka
Dia itu mewujudkan aku minal adami dari yang tiada ilal wujudi menjadi ada. Afala ashkuru, maka bagaimana aku tidak bersyukur. Wa atoni, dan kemudian telah memberikan kepadaku Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-aqla akan akal, wal fikro dan fikiran, wal fahma dan kefahaman, wal nubuwata dan nubuwah. Afala ashkuru, maka bagaimana aku tidak bersyukur. Tuh ya. Nah ini hadisnya masih panjang ini. Jadi Nabi Muhammad bilang, bagaimana saya nggak bersyukur, gimana saya nggak sholat, maksudnya gitu, sampai bengkak-bengkak. Allah ngasih berbagai nikmat pada saya, Allah ngasih berbagai karunia pada saya, maka wajar dong kalau saya sholat sampai bengkak-bengkak untuk menunjukkan ketaatan saya kepada Allah. Padahal Nabi udah dijamin sorga, dosanya diampun. Nih lah kita Nabi bukan, sorga kagak jelas, dosanya kebanyakan, ya. Sholat aja males. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.